Kamu tahu nggak sekarang hari apa? Ya, tahulah. Maksudku di Pramuka tanggal 9 Maret itu dikenal sebagai hari apa sih? Kamu tahu nggak, Sandi? Oh, jadi kamu tahu? Enggak. Aduh, Sandi. Ya udahlah, ayo kita tanyakan dulu yuk. Salam Pramuka, halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Kak Dwi Nurwahyudi di latihan Pramuka online. Nyala api kita, seru dasa dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Halo kakak dan adik Pramuka, hari ini tanggal 9 Maret dimaknai sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Mungkin kakak dan adik Pramuka sudah banyak membaca referensi mengenai latar belakang dimaknainya tanggal 9 Maret sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Dwi akan sedikit mengulas mengenai latar belakang hal-hal yang berkaitan dengan tanggal 9 Maret. Hal ini berkaitan dengan lahirnya Pramuka di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, SK MPRS nomor 9/MPRS/1960 tanggal 9 Maret 1961. Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh kepanduan Indonesia di Istana Negara Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memimpin para tokoh pandu untuk menerima penjelasan Presiden Soekarno terkait rencananya membentuk organisasi baru kepanduan Indonesia dengan nama Pramuka. Nah, kakak dan adik, bagi yang belum mengetahui, pada poin ini, sebelum tanggal 9 Maret 1961, kala itu belum ada yang namanya Pramuka, tapi masih banyak bermunculan atau digunakan nama-nama pandu atau kepanduan di Indonesia. Jadi, banyaknya pandu atau kepanduan di Indonesia akhirnya dilebur menjadi satu pada tanggal 9 Maret 1961, disatukan menjadi satu wadah yang bernama Pramuka. Oleh rasa tanggung jawab dan demi kemajuan bangsa dan negara, serta didorong oleh kesadaran untuk membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia, para tokoh pandu sepakat melebur diri ke dalam Pramuka. Dengan begitu, hanya organisasi Gerakan Pramuka yang memiliki izin dan berhak untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Maka, kakak dan adik Pramuka, sejak saat itu, pandu-pandu yang ada di Indonesia meleburkan diri menjadi satu, yaitu dengan nama baru yang kita kenal dan kita ikuti sampai saat ini, yaitu Gerakan Pramuka. Presiden kemudian membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka guna merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Panitia itu terdiri 4 orang, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Dr. Priyono, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Dr. Ajis Saleh, Menteri Pertanian, dan Ahmadi, Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa. Panitia ini dikenal sebagai Panitia 4. Tanggal 9 Maret dimaknai sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Karena belum ada surat keputusan pengangkatan dan pembentukan panitia, Panitia 4 belum bisa bekerja. Tanpa sepengetahuan anggota yang lain, Profesor Dr. Priyono menyusun sendiri konsep untuk diajukan ke Presiden, seolah-olah hasil kerja dari Panitia 4.
Konsep tersebut sempat ditandatangani Presiden serta dibuatkan Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1961. Tanggal 30 Maret 1961 serta Keputusan Presiden 112 Tahun 1961. Tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Menteri Sekretaris Negara Mr. Ihsan melihat kejanggalan itu, menyampaikan ke Hussein Mutahar. Beliau langsung melapor kepada Dr. Aji Saleh yang segera pergi ke Bandung menghadap Presiden untuk melaporkan hal tersebut. Presiden memberi perintah ke Brigjen Santoso pulang ke Jakarta dan memberi instruksi agar Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1961 ditahan dan tidak dilembar negarakan supaya tidak menyebar di masyarakat umum. Lalu Presiden mengganti Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1961 dengan menerbitkan Keputusan Presiden 121 Tahun 1961 sesuai Keputusan Presiden baru. Presiden menambahkan Mulyadi Joyomartono, Menteri Kesejahteraan Sosial, pada Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Tim ini kemudian dikenal sebagai Panitia 5. Bulan Mei 1961, Profesor Dr. Priyono mengikuti lawatan Presiden Soekarno ke luar negeri. Tugas Dr. Priyono dalam Panitia 5 diwakili oleh Sutoyo Arjundoto, Kepala Biro Pemuda Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Panitia 5 akhirnya berhasil menyusun konsep pembentukan Gerakan Pramuka serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Konsep tersebut diserahkan kepada Insinyur Dr. Haji Juanda selaku pejabat Presiden. Konsep itu tanggal 20 Mei 1961 dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 dengan tanda tangan Insinyur Haji Juanda selaku pejabat Presiden. Keputusan Presiden tersebut menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi yang berhak menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda di Indonesia. Nah, Kakak dan Adik Pramuka, itulah tadi sepenggal sejarah mengenai tanggal 9 Maret dimaknai sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka.